Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana menginstal Miniconda di dalam komputer kita atau laptop kita. Ini adalah persiapan untuk pekerjaan tugas besar yang nanti saya akan berikan. Ya, yang pertama kita masuk mendownload dulu data Miniconda dengan cara pergi ke Google, tinggal di search Miniconda download. Pilih yang Python 3.7. Di sini ada pilihannya untuk beberapa operation system. Jadi bisa menggunakan Windows, Mac ataupun Linux. Kebetulan komputer yang saya pakai adalah Windows, jadi kita pakai Windows. Jadi perbedaan antara Miniconda dengan Anaconda adalah Miniconda relatif lebih sedikit atau lebih kecil secara size karena Miniconda dia hanya menginstal core dari Python sendiri ya, dari Anaconda itu sendiri. Sedangkan kalau Anaconda yang sebelumnya kita install itu dia menginstal keseluruhan package atau sebagian besar package yang sering digunakan atau library yang sering digunakan. Nah, di sini saya akan memberitahu cara bagaimana menginstal Anaconda serta package atau library yang akan kita gunakan untuk tugas besar kita nantinya. Jadi setelah terdownload kita run, kita install seperti biasa aja. Kita lanjutkan. Terus di sini pilih add Miniconda 3 to path environment variable. Meskipun di sini tidak direkomendasikan, tapi bagi yang belum terinstall sama sekali Python, jadi ini saya rasa ini tidak masalah kalau misalkan ini di add path environment variable-nya. Ya, kita tunggu sebentar sampai ini terinstall, sampai proses installnya selesai. Jadi saya ulangi lagi bahwa memang perbedaan antara Miniconda dengan Anaconda adalah terletak pada package yang terinstall. Sedangkan di perbedaan yang lain adalah juga kalau di Anaconda itu ada navigatornya, kalau di Miniconda murni dia hanya tampilannya adalah Command Pro atau PowerShell kalau di dalam Miniconda juga. Nanti saya tunjukkan seperti apa command prompt yang ada di yang digunakan di Miniconda. Tinggal kita klik di sini di search Anaconda, bisa pakai PowerShell prompt atau Anaconda. Kalau kita di sini ada Anaconda prompt PowerShell, ada Anaconda prompt, ada Anaconda PowerShell prompt, sama saja, tidak ada masalah dengan silakan pilih. Hanya bedanya kalau misalkan di sini Anaconda prompt seperti command prompt di Windows, sedangkan kalau PowerShell prompt itu ya seperti PowerShell yang di Windows. Kita pilih misalkan di sini Anaconda PowerShell prompt. Nah, di sini Anaconda PowerShell prompt. Setelah kita menginstal Anaconda, kita perlu menginstal beberapa package. Package yang perlu diinstal antara lain, yang pertama kita install NumPy dengan cara conda install NumPy, conda install NumPy terus enter. Di sini akan terpilih sendiri beberapa package yang perlu atau ketika kita menginstal NumPy. Jadi dan juga akan muncul juga beberapa package yang mungkin bisa diupdate dari data yang sebelumnya atau Anaconda yang terinstall, maka kita klik yes. Oh ya, dalam penginstalan ini diperlukan koneksi internet sehingga dia bisa mendownload package yang ingin diinstal. Jadi seperti MKL,
2020 ini dalam proses pendownloadan. Setelah di-download baru dia akan diekstrak dan langsung diinstal secara otomatis. Ini package pertama. Selain NumPy, nanti kita akan install package yang lain, ada SciPy, ada juga Matplotlib. Matplotlib mungkin kalian sudah pernah belajar di perkuliahan pemrograman komputer. Di situ kita belajar tentang penggambaran, serta nanti ada yang namanya JDAL. Nanti apa JDAL nanti kita akan jelaskan. Oke, setelah kita menginstal NumPy, selanjutnya kita akan install SciPy. SciPy ini biasanya core dari perhitungan numerik juga, sama seperti NumPy. Ini merupakan core, jadi memang harus terinstall. Ini SciPy yang saat ini ada itu adalah versi 1.41. Ini akan selalu update package ini, baik itu Python-nya selalu berkembang. Jadi mungkin sesekali kita perlu mengupdate package yang sudah kita install di dalam Conda kita. Terus selanjutnya adalah Conda install Matplotlib. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, digunakan untuk menggambar. Mungkin sudah pernah belajar di semester kemarin tentang penggambaran, bagaimana membuat grafik, bagaimana membuat grafik yang berupa plot X dan Y, ataupun grafik berupa bar chart. Itu juga sangat mudah dengan menggunakan Matplotlib ini. Ya, sambil kita tunggu proses downloading dan instalasi dari Matplotlib. Setelah ini kita akan install JDAL. Jadi JDAL itu adalah, karena nanti pengajian kita akan berhubungan dengan data-data geospasial. Jadi seperti raster, shapefile. Kemarin kita sudah mengerjakan pakai ArcGIS. Ya, data-data itu, bagaimana mengakses data-data itu dalam Python, kita memerlukan JDAL itu. Nanti bagaimana caranya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Nanti akan saya review package ini setelah video instalasi ini selesai. Nanti saya akan bikin video lagi untuk bagaimana mengerjakan atau tahap-tahap. Pertama mungkin saya akan jelaskan tentang package-package tersebut. Setelah itu akan saya jelaskan juga tahapan-tahapan pengerjaannya. Oke, ini sudah proses Matplotlib sudah selesai. Sekarang kita Conda install JDAL untuk yang saya maksud tadi. Jadi tadi kita sudah install NumPy, SciPy, terus juga Matplotlib untuk penggambaran. Nah, sekarang kita proses penginstalan JDAL. Package requirement-nya cukup banyak yang dibutuhkan, jadi memang pendownloadannya mungkin juga agak lama, tapi tidak semua file yang didownload tidak secara size atau ukurannya tidak begitu besar, jadi bisa relatif lebih cepat untuk pendownloadannya. Mungkin ya setidaknya dibutuhkan sekitar kuranglah dari 5 menit atau mungkin sekitar 5 menitan. Ini sedang proses untuk pendownloadan package yang dibutuhkan untuk JDAL. Setelah kita menginstal JDAL dan menginstal semua package yang terakhir kita perlu install adalah package Spider. Mungkin sudah pada tahu Spider itu apa. Fungsinya untuk menulis script atau menulis coding dari Python agar lebih mudah dalam penulisan Python, dan otomatis juga nanti di dalam Spider kita bisa merun script atau code kita di dalam Spider tersebut. Jadi nanti akan muncul secara
langsung muncul langsung hasil dari coding yang kita running tersebut. Oke, ini sudah berarti tadi NumPy, SciPy, Matplotlib, JDHL sudah. Sekarang yang terakhir adalah untuk scripting kita menggunakan Spider install, Conda install Spider. Itu juga termasuk package yang memiliki banyak requirement, malah bisa dikatakan sangat banyak requirement. Jadi mungkin lebih dari 20 requirement package untuk membangun Spider ini di dalam Python. Nanti berbeda dengan Anaconda. Kalau di Anaconda kita bisa masuk ke dalam navigator, Anaconda navigator. Di situ kita akan pilih mau buka Spider, mau buka Python ataupun membuka Jupyter di dalam Anaconda, itu akan ada pilihannya. Tapi biasanya kalau user graphic seperti itu relatif lebih lama dalam proses pembukaan file atau pembukaan program. Nah, di sini kelebihan kelebihan Miniconda karena di sini sama sekali tidak menggunakan grafik. Jadi hanya berupa command prompt. Jadi dia tanpa ada proses pembukaan secara grafis untuk Anacondanya atau Spidernya. Nah, setelah ini terinstall, tinggal kita kalau misalkan kita sudah menginstal tadi package-package yang tadi, berarti kan paket itu sudah terinstall di dalam Python kita atau Anaconda kita, Miniconda kita. Nah, bagaimana cara membuka package tersebut, terutama dalam membuka Spider? Tinggal kita ketik saja di sini Spider, maka dia akan otomatis akan membuka sendiri Spider yang kita miliki di sini. Jadi di sini kebetulan Spider yang terbaru adalah Spider 4. Oke, ini tampilan Spider 4 ketika sudah diinstal. Ya seperti biasanya mungkin kita import NumPy karena sudah ini SNP dan seterusnya karena kita sudah import NumPy, import SciPy, kita run. Kalau run tinggal di sini ada tulisan run atau klik atau tekan F5, maka itu kita run. Ya, ini proses instalasi. Oke, katakanlah kita sudah close ini, terus kita close semuanya. Bagaimana cara kita membuka lagi program tersebut? Tinggal kita buka command prompt Spider, maka langsung terbuka Spider yang kita inginkan. Atau setelah terbuka baru kita melakukan scripting, misalkan print seperti itu untuk membuat data nomor urut 1 sampai 99 dan seterusnya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mungkin sedikit review tentang NumPy, SciPy. Saya tidak akan review karena sedikit penggunaan SciPy, meskipun SciPy itu digunakan oleh package yang lain untuk merun sesuatu. Artinya SciPy kita install meskipun dalam coding kita tidak tertulis, tapi sebenarnya ketika dia run dia terpanggil oleh coding yang lain nantinya. Makanya nanti kita perlu menginstal SciPy tadinya. Terus saya nanti akan jelaskan sedikit lebih detail tentang JDHL, itu bagaimana proses import data, terutama khusus untuk data-data yang kita akan gunakan dalam tugas besar. Tentunya juga dalam video berikutnya mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana mendownload file dari database dari USGS, United States, saya lupa kepanjangannya, tapi yang jelas itu adalah organisasi Amerika yang bertugas di bidang geospasial.
Baik, cukup sekian untuk video kali ini untuk tutorial instalasi. Insya Allah nanti dalam pekan ini tidak lama, insya Allah akan video untuk penjelasan tentang NumPy dan JDHL akan saya upload. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.